Kak Ijas. Jadi penting banget support suami itu menurut gue nomor satu sih. Jadi bahwa setiap individu tuh punya kesempatan yang sama ya. Ini misal gue sekolah duluan kayak gitu kan. Terus laki gue di sini temenin kerja dan dia sekolah juga sih, cuma kayak short course. Hello everyone, welcome to Nadia Atmajis YouTube channel. Yeay! Just yeay! Bingung dia. Episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang inspiratif, seorang mama, seorang student, dan juga seorang istri. Kayak jadi guys, Vivi itu adalah seorang mahasiswa S2 Leicester. Kedatangan tamu dari Leicester. Jauh ya, Bu. Jauh. Gimana nih? Barangnya ada di sini ya? Wow, kita dapat lungsuran, gengs. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Jadi Vivi udah mau pulang, terus dia menyerahkan beberapa perlengkapan. Demi Nadia loh ini, lihat. Thank you. Oh my god, banyak banget. Thank you loh. Ada apa aja isinya? Banyak, silakan di unboxing. Termasuk ulekan ya. Siapa yang minta ulekan? Siapa yang tadi mau bawa ulekan kayu? Geprekin banget juga. Rice cooker. Ini ada panci. Ada gelas. Wah, ini langka nih. Terus ini mangkok. Ini ada panci lagi. Ini ulekan. Ini biasanya kita ngulek pakai ulekan kayu. Jadi seperti ini akan lebih cepat. Jangan menggeprek bawang. Ini ada apa nih? Parutan ya. Ini buat marut. Ini apa nih? Whisk. Ini gelas dong. Gelas Nescafe. Mak. Nong lagi di mana? Kita mau ke Camden Market. Mohon maaf ya, ini pertama kali turis ke Camden. Udah setahun di UK, baru ke Camden sekarang. Halo Jas. Kita mau ke Camden Market. No? Happy? Happy. Hai. Kita udah sampai di Camden Market. Sekarang mau langsung menuju ke Pinos karena Vivi udah kangen banget sama nasi Padang. Nih, Mami Vivi kalau makan itu sama Ijas. Ijas udah pernah diajak sambil ngapain aja sama Kayak Mami? gini, rapat, dan tugas, kuliah. Dia udah selesai kuliah. Ngerjain disertasi? Yang disertasi, cuma belum bisa duduk waktu itu. Oh, itu Ija saya ngerjain disertasi. Iya. Kan born in UK, pinter. No juga dong, No malah Juga pinter. raised in the UK. Tapi lama. Kita mau tahu lebih lanjut lagi cerita tentang gimana seorang Vivi nih, seorang mami, gimana sih dia bisa kayak sekolah S2 tapi juga sambil mengurus anaknya. Wow, aku sendiri ada baby, cuman aku akhirnya memutuskan untuk meninggalkan di Indonesia sama papahnya. Nah, pasti punya tantangan yang luar biasa dong kalau ngajak anak gitu ya. Boleh nggak Vivi kayak ceritain? Mungkin dari awal dulu deh, dari dapet shifting itu sendiri juga perjuangan ya, karena kan itu lagi hamil dan bahkan kayak sempet ada, aku tahu banget sih dulu kayak sempet ada kegalauan juga ya, gimana nih bawa bawa si kecil, bahkan belum punya nama ya waktu itu ya. Si Apa udah? ini. Enggak sih, waktu masih yang shifting yang awal-awal kan juga galau kan, karena harus di defer nggak sih? Iya. Nah itu boleh ceritain dari situ.
Depannya ceritanya. Sebelumnya guys, ini disclaimer ya, ini tanpa skrip loh. Jadi dulu tuh gue pertama kali daftar chevening itu tahun 2017 ya. 17. Kan pembukaannya 2017 buat berangkat 2018. Ya. 2018 tuh dapet, tapi ternyata waktu itu ada kendala teknis, jadi gue telat submit IELTS terakhir waktu itu. Terus waktu itu udah pusing banget karena gue waktu itu mau persiapan nikah. Akhirnya ya udahlah kalau misalnya emang udah gak masuk ya udah di drop aja, udah nggak usah dipikirin. Terus habis nikah disuruh sama suami gue untuk coba apply lagi. Kalau itu gue udah males kan, udah gagal terus udah males gitu kan. Terus sama laki gue, ya udah nggak laki gue suruh apply lagi. Jadi apply justru lagi. sang suami nih yang meng-push. Iya, tadi gue nggak mau apply lagi, cuma katanya apply lagi lah, soalnya baru gagal sekali gitu kan. Terus akhirnya dengan esai yang sama, bener-bener esai yang sama, cuma di-update dikit. Akhirnya gue apply lagi tuh tahun 2018, apply 2019 dapat pengumuman bahwa diterima lagi gitu loh. Nah, tetapi By the way ternyata guys, chevening itu ketat banget loh guys. Kayak acceptance rate-nya tuh kayak sekitar 3% nggak sih? gue nggak tahu sih Atau kalau lebih kecil lagi persentase ya. Kalau diterima tuh biasanya sekitar 40-50 awardee setiap tahun. Oke. Tapi dari awal banget itu yang Daftar? apply sekitar 6 ribuan gitu, 6 ribuan. Mantap. Indonesia doang. Nah, terus tadi gue ngomong. Tadi kan ternyata udah keterima Oh nih. iya, 2019 keterima. Ternyata itu tuh gue baru lahiran. Jadi gue lahiran Juli. Terus cheveningnya? dapat chevening itu untuk berangkat. Juli udah dapat Oh, iya. udah dapat program officer. Kampus juga udah dapat. Terus tapi gue baru lahiran tuh, sedangkan September harus berangkat. Akhirnya gue ninggalin anak gue tuh 2 bulan kan, usia sekitar 2 bulan. Iya. Nggak bisa. Akhirnya gue minta defer, alhamdulillah sama pihak chevening tuh bisa defer. Karena chevening itu kalian tuh bisa defer only kalau kalian itu melahirkan. Nah itu bawa pada saat pandemi pula gitu ya. Iya. Itu berarti ada 2 tantangan gitu kan, antara bawa anak aja udah sesuatu, terus lagi pandemi pula, itu gimana tuh? Sebenarnya kalau pandeminya sih nggak begitu ngaruh sih ya. Yang ngaruh itu cuma emang lebih ribet loh kalau bikin visa kayak gitu-gitu, lebih ribet iya. Persyaratannya. Cuma waktu itu, persyaratan lebih ribet. Tapi kalau untuk pandemi sendiri sih nggak begitu ngaruh sih, karena justru lebih. Jadi waktu sama pandemi itu proses visa itu kan kita masih kerja nih, istilahnya sebelum resign kan, dan banyak WFH. Jadi untuk keperluan dokumentasi itu lebih mudah karena kita WFH, jadi bisa sampai kemana-mana gitu kerjanya. Jadi nggak bisa ke kantor kayak gitu, ya bisa sambil persiapan lah, lebih mudah justru. Pas kuliahnya itu gimana? Justru apakah ada blessing in disguise juga nih pandemi? Karena kan jadi misalnya lagi kuliah online, bisa sambil megang gitu. Banget sih. Gue bercerminnya tuh dari yang sekarang ya. Jadi sekarang kan semua lockdown udah dibuka, kuliah udah face to face online semua. Sedangkan dulu waktu gue baru kuliah tuh semua online. Gue tuh kayak cuma ketemu dosen di kelas gitu, maksudnya cuma kayak 2 apa 3 kali kalau nggak salah itu. Beneran selama kuliah tuh cuma 2 atau 3 kali gitu. Bahkan bimbingan disertasi pun online semua gitu kan. Karena gue kebandingan sama anak sekarang ya, jadi enak banget sih, gila. Ada welcoming party gitu buat mahasiswa yang baru datang. Kampus gue tuh sekarang rame banget. Zaman gue tuh nggak ada, gue kayak gue tuh nggak ngerasa nggak terlalu jadi mahasiswa. Iya, nggak terlalu jadi mahasiswa karena di nggak rumah ke kampus ya, walaupun belajar tetap, kuliah tetap online, terus tugas tetap banyak tuh essay. Jadi kayak lebih stressful gitu kan. Tapi blessingnya juga mungkin memang jalannya Tuhan kayak gitu sih. Jadi gue bawa anak, gue bisa kuliah, jadi gue sampai ngurus anak gue gitu loh. Jadi gue di rumah aja gitu kan, bisa ngurusin anak-anak juga karena alhamdulillah laki gue kerja kan di sini. Nah jadi gue lebih lama yang stay di rumah gitu. Jadi sambil kuliah sambil ngurusin anak Nausya, anak gue yang pertama. Mungkin kalau gue ditakdirkannya berangkat bukan setelah pandemi, bukan pandemi, jadi kayak udah face to face, mungkin akan lebih ribet karena mungkin gue harus taruh drop daycare. anak daycare, yang artinya itu mahal banget kan. Daycare berapa sih? Ya kalau di Leicester ya beda ya sama London. Gue nggak tahu ya, hitungannya per jam itu kira-kira per jam, bukan per jam,
Dia satu sesi 30 pounds. Satu sesi itu satu sesi itu berapa 3 jam. 3 satu hari. jam. Oh, gitu. sehari 30 Ya, kali ya aja 20-an lah ya, 20 Iya, hari. udah paham banget Ya lah. kali aja. Gua lagi kuliah, terus si anak kan misalnya ngapain itu? Kayak Vivi kasih kegiatan apa gitu nggak sih? Ya dia main aja, jadi alhamdulillah banyak mainan gitu kan. Oh iya. Toys. Jadi dia main sendiri atau kadang gue kasih nonton screen time. Oh iya. Itu kadang-kadang supaya dia kalau misalnya dia lagi pengen ganggu banget nih akhirnya kasih Cocomelon. Cocomelon. Ya ibu-ibu kan tahu Cocomelon ya. Mami, Cocomelon. Gitu kan. Langsung lari anak gue keluar. Kadang main, makanya gue kalau misalnya gue nggak kuliah gue usahain main dari kalau misalnya cuaca cerah, karena di Inggris tuh cuacanya parah banget ya, naik turun, kadang cerah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba tapi kalau lagi cerah banget, gue pasti bawa mereka ke taman. Tuh, karena di sini emang hiburannya taman sih yang paling oke. Dan kayak di Indonesia kurang ya. Kurang banget. Kayak pernah nggak sih Vi kayak aduh capek banget, boleh nggak sih libur jadi mami? Lah itu mah setiap hari gue ngerasa kayak gitu, boleh nggak sih gue libur jadi mami? Ya iya gimana libur lah, emang bisa cuti jadi emak. Cuti jadi emak sayangnya nggak ada. Mungkin kayak bisa sekali-sekali ya kayak minta time off. Kadang gitu kadang ke taman aja sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, gue tuh sebenarnya bisa aja me time, bawa anak-anak kayak ngopi. Gue tuh cuma perlu nggak di rumah aja sih dan ada teman ngobrol gitu loh. Jadi ada senyum sama gue. Iya nggak apa-apa. Oh ya, jadi kayak gitu. Kalau pusing, kalau misalnya lagi suntuk ya udah lari aja ke taman gitu ya, maksudnya kayak ke taman atau berjalan atau ke coffee shop aja ngopi aja kayak gitu. Sebenarnya bawa anak-anak nggak apa-apa, yang penting gue nggak di rumah lah gitu maksudnya. Karena itu jenuh banget. Nah, apa momen yang membuat Vivi tuh kayak pernah nggak ngerasa capek banget? Itu lagi kapan itu? Maksudnya yang bener-bener kayak lagi down banget. Capek banget sih, ya sampai setiap hari capek, namanya kuliah kan, kuliah disertasi. Gue juga ngambil beberapa freelance juga, organisasi juga, karena gue juga di PPI gue juga heran ya, kayak lo tuh bagi waktunya bagaimana gitu. Kayak gue kan pikirnya lo tuh kayak lo bakal fokus nih kuliah sama ngurus anak dan suami juga. Nah, tapi lo tuh ternyata PPI UK, lo kayak di Chevening juga Chevening aktif banget. Nah itu gimana? Sebenarnya tuh terus di kampus juga woman sebenarnya keuntungannya gue Women's Network, cuma itu emang yang paling menguntungkan dari kondisi gue adalah semuanya online sih sebenarnya. Walaupun bosen ya online, tapi semuanya online itu menguntungkan juga buat gue. Nah ya gitu, karena gimana ya, gue juga masih ngisi seminar kan. Kenapa gue masih ngambil semuanya, karena di satu sisi gue paham juga, cuma setahun juga kesempatan gue sekolah kayak gini, berorganisasi kan, jadi manfaatin maksimal banget gitu. Penting gue rasa buat nambah portfolio gue pertama, buat nambah networking, itu hal yang penting. Menurut gue networking itu sangat penting. Jadi lo gimana nggak bisa cuma kuliah doang, itu pun online semua, bahkan lo nggak pernah ketemu teman-teman classmates lo gitu loh, face to face yang networking bener gitu ya. Iya, mau nggak mau gue harus kalau gue ngambil freelance kan gue bisa memperkuat networking gue sama orang-orang, apalagi mahasiswa di sini yang gue ngerasa mahasiswa sini tuh hebat banget gitu, dan gue beruntung bisa bernetwork dengan mereka. Seperti itu ngomongnya mungkin kelihatan mudah gitu ya, tapi pasti kan kenyataannya tuh mungkin nangis juga. Kalau dari suami tuh gimana sih biar kayak jadi satu tim yang sama-sama punya tujuan yang sama gitu, bahwa ini tuh sekarang fokusnya ke Vivi gitu, Vivi mau kuliah, mau S2 selesai dengan lancar gitu. Untungnya gue tuh beruntung banget ya, komunikasi dan harus konsep kesalingan sih. Jadi lo tahu bahwa masing-masing tuh punya ruang gitu loh, punya kesempatan. Gue sih beruntung banget sama laki gue, mana sih tiba-tiba ada nggak apa-apa jadi bloopers. Ntar ya gue telepon laki gue dulu. Ntar ya guys, telepon suami dulu nih. Kita udah 1, 2, 3, 4, 5 ramai banget. Kita tadi sama Vivi, sama Ija, sekarang ada No dan Mas Rizky. Si Ija tuh suka banget ngajak ngobrol dia. Tadi kita lagi sampai bagian apa ya, Vi? Support dari suami. Tadi kan Vivi lagi cerita ya sebenarnya. Ya udah lo dulu deh. Gimana support dari suami? Sayang, kenapa?
Nah, begini ya, kalau ada anak-anak memang begini nggak apa-apa ya. Terlihat. Oh, ini model ininya tuh logonya. Suasana ramainya. Gimana sih support dari suami? Sepenting apa? Oh, penting banget lah, karena kan orang yang 24 jam sama lo kan suami sendiri gitu loh. Jadi penting banget support suami itu menurut gua nomor satu sih, bahkan dibanding orang tua ya, karena kalau udah nikah gitu kan, kalau udah nikah. Iya, jadi bahwa setiap individu tuh punya kesempatan yang sama ya, kesempatan dalam hal misalnya karir, pendidikan. Dalam hal ini misal gue sekolah duluan kayak gitu kan, terus laki gue di sini temenin kerja dan dia sekolah juga sih, cuma kayak short course gitu di universitas yang berbeda, dekat-dekat Leicester juga, di Derby, universitas di Derby. Jadi emang apply-nya pas di sini gitu. Jadi emang kalau untuk yang sekolah master emang cuma gue aja kayak gitu. Tapi itulah lo nyari kesempatan aja. Misalnya gue S2 duluan, tapi laki-laki gue ikut, dia punya kesempatan di sini juga, misalnya buat kerja, buat sekolah lagi. Kira-kira bisa ngapain gitu sih? Ini bisa lo dicari bisa. Kalau bareng-bareng tuh bisa, dan memang harus support system terdekat lo sih gitu loh. Apalagi lo punya anak sih, lo bawa anak, partner yang bisa mendukung sama lain gitu, itu penting. Kayak Nadia misalnya sekarang lo juga bisa berangkat karena lo didukung sama partner lo kan, sama suami itu, walaupun lo nggak bawa anak gitu loh. Tapi paling nggak artinya suami lo mau ngurusin anak istilahnya di Indonesia kayak gitu kan. Itu penting banget lo, kalau misalnya nggak ada support system kayak gitu ya nggak bisa jalan kemana-mana, kita nggak bisa gerak kemana-mana gitu loh. Sebenarnya sih kalau dari perspektif aku ya, itu penting banget untuk saling support satu sama lain. Dari awal kita tuh emang punya target bareng-bareng dulu tuh, karena kita sekolah bareng di universitas dan kita punya target ya sekitar 3-4-5 tahun after job experience yang udah kita dapat di industri yang berbeda, kita harus sama-sama kejar edukasi. Jadi kita emang udah punya target yang lama seperti itu dan kita udah pursue itu dari awal. Sehingga portofolio apa yang kira-kira Vivi bisa capai during studinya dia gitu, dan menunjang karirnya dia. Jadi kita saling support satu sama lain, baik itu dari hal edukasi, apalagi kita punya family kayak gini, kita punya komitmen yang jauh-jauh lebih penting gitu. Tapi kan ini sebenarnya sebelum kesini Mas punya karir yang sebenarnya oke banget gitu loh, di sebuah perusahaan multinasional yang wah posisinya juga udah nyaman mungkin ya. Nah itu gimana sih menanggalkan itu semua? Apakah emang udah dari awal mengetahui konsekuensi ini atau memang ya ada perasaan berat juga? Sebenarnya mixed feeling banget antara sebenarnya mau ninggalin job atau enggak, karena ya itu pertama udah nyaman, posisinya juga udah lumayan enak dan karirnya ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari patternnya, sepertinya bakalan kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi untuk menunjang karir yang lebih oke, harus ada portofolio dan challenge diri aku sendiri gitu. Untuk pertama jadi support system yang baik untuk istri, yang kedua jadi pursue portfolio lain lagi. Jadi during di sini aku harus ada target kira-kira apa aja yang harus aku dapat. Misalnya short course, dan alhamdulillah dapat kerjaan juga. Dan itu yang jadi ya itu salah satu achievement lah. Tentang dapat kerja itu juga menarik juga tuh. Susah ya pasti ya dapat kerja di luar negeri. Dapat job di sini challenging banget karena culture-nya berbeda in terms of orang-orangnya dan environment-nya, tapi most of the thing yang banyak juga sih yang sama. Sebenarnya environment-nya sih sama aja, sama kayak di Indonesia, tapi emang challenge-nya kita belajar culture baru, orang-orang baru, dan diverse banget di sini. Dan kalau dibilang mau rasis pun ada juga orang yang rasis. Tapi rasisme di mana-mana. iya tetap. Tapi dapat job di sini emang challenge banget sih. Waktu itu boleh tahu nggak kayak berapa kali apply sampai akhirnya dapat kerjaan yang Kita nyampe bulan September tanggal 17. Terus udah mulai dari Indonesia, udah mulai apply job. Tapi emang agak kurang, during di Indonesia itu kurang efektif banget. Jadi pas udah karena nyampe, mereka lagi persiapan, lagi riuh ya. iya. Terus mereka cepet keisi ya, pengennya cepet keisi. Jadi Iya, kayak keisi. available-nya kapan, padahal masih Indonesia gitu. Oke. Terus juga background penting, background experience sebelumnya, sehingga apa yang dibawa ke sini itu bisa
real contributionnya tuh apa tuh untuk company yang berikutnya. Jadi tipsnya mungkin kayak udah cari aja terus, nggak Iya, cari aja jangan terus. discourage dengan Iya. kalau ini tuh Iya. internasional gitu Internasional ya. Terus portofolionya juga lebih nggak sih kalau misalnya kerja di sini? Kalau Iya. kerja di sini ya. Iya, portofolionya juga lumayan. Wah, inspiring banget ya ini keluarganya Vivi dan Mas Rizky. Gimana nih kalau kita bisa simpulkan apa nih kira-kira Vi? Dari perjalanan lo ini key takeaways-nya apa? Jadi pertama bukan motivasi sih, sekedar masukan aja buat perempuan-perempuan, mama-mama di sana yang kepikiran pengen sekolah lagi aja gitu. Jangan jadi kalau misalnya lo punya anak, kalau udah nikah, terus lo gue susah nggak ya sekolah lagi? Enggak susah sama sekali. Susah dalam prosesnya. Maksudnya dalam kuliahnya emang susah, tapi kalau suka tantangan itu akan sangat challenging gitu, dan akan kayak misalnya gini, ke luar negeri lo akan ngasih new experience buat keluarga lo, termasuk buat anak-anak. Karena kulturnya beda, anak lo akan belajar banyak hal itu pertama, tapi itu juga harus ada support system yang benar-benar bisa dukung lo. Keluarga tuh paling utama sih, karena ya nggak bisa jalan sendirian sebenarnya. Apalagi udah berkeluarga, lo punya support system utama dari pasangan sih. Itu Jadi keluarga itu poinnya nih adalah keluarga bukan penghambat, justru menjadi apa ya istilahnya, justru drive terbesar itu justru bisa jadi dari keluarga. Harusnya keluarga itu menjadi drive terbesar. Memang ada yang kurang beruntung, yang mungkin kita nggak bisa nyamain semua kondisi ya. Ada yang keluarganya tidak mendukung gitu, sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya partner misalnya, benar-benar stick to cari partner yang bisa mendukung kalian gitu. Karena keluarga itu nomor satu. Cuma memang sayangnya tidak semua keluarga mendukung. Kalian harus cari jalan sendiri gimana nih supaya kita tetap bisa maju gitu. Berarti kalau untuk mereka atau moms yang dalam kondisi seperti itu bagaimana Vi sarannya? Kalau misalnya dia sudah punya pasangan ya, istilahnya pasangan udah nikah gitu misalnya, banyak komunikasi lah sama pasangannya. Banyak komunikasi sama pasangan, betapa pentingnya berkarir ya, portfolio juga. Apalagi kalau misalnya kaliannya sendiri punya kemampuan misalnya buat beasiswa, buat sekolah lagi gitu loh, yang mungkin tidak menyusahkan secara finansial gitu loh. Itu harusnya nggak ada alasan buat nggak didukung pasangan kita untuk nggak mendukung. Nah kalau yang belum nikah, kayak kriteria, maksudnya kayak gimana cara kita mengetahui kalau dia nantinya akan bisa mendukung kita dengan segala mimpi-mimpi kita? Buat yang belum nikah jadi cari pasangan yang benar-benar mau mendukung lo mencapai karir lo atau pendidikan lo gitu. Maksudnya mencapai cita-cita lo gimana gitu. Lu dulu Cara gue ngobrol sebenarnya enggak sih, kayak misalnya kita pacaran nih. Kalau gue kan melewati masa pacaran, gue tahu nih laki gue nih dari awal gue kenal, kayak gini orangnya suportif, progresif, dan sangat open minded gitu. Gue nggak takut loh memutuskan nikah sama dia gitu. Kalau misalnya gue ketemu sama laki-laki yang cowok nih yang mungkin dia pintar, mungkin dia secara finansial oke, tapi dia nggak mau mendukung gue dalam pendidikan. Misalnya dia maunya gue tuh udahlah kalau misalnya sekolah di rumah aja gitu, di rumah aja, atau kalau sekolah udah nggak usah jauh-jauh, udah lah nggak usah ini nggak usah itu, dalam negeri aja gitu. Jadi Meghan Markle. Iya. Kalau gue ketemu yang kayak gitu, mungkin gue dari awal gue nggak akan memutuskan nikah sama dia gitu loh. Jadi sesimpel itu sih. Jadi you have to know your worth gitu. Sekalipun mungkin kayak udah direstui sama orang tua atau kayak udah ada dorongan dari mana-mana eksternal gitu ya? Nggak peduli, karena yang sini yang nikah kan kita lo gitu. Misalnya lo punya pacar nih, mau nikah, tapi orang-orang tuh udah setuju, udah sama-sama kenal, tapi pacar lo tuh kayak nggak bisa lo melihat lo tuh sebagai manusia yang berdaya gitu. Dalam artinya lo mau apalagi toksiknya bahwa belum apa-apa dia udah bilang, udahlah lo nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain lah kayak gitu, udah punya anak ngapain lah, nggak terlalu ambisius. Kalau gue sih, gue sama cowok yang ngomong kayak gitu aja gue udah langsung ilfil sih. Karena menurut gue semua tuh punya kesempatan gitu. Jangan, jadi kalau misalnya teman-teman ada gemes kalau misalnya kalian itu jadi pasangan hidup, just know your worth gitu loh. Kalau kalian tuh masih punya
cita, nggak ada yang ngarangin kalian buat cepet-cepet nikah kalau kalian udah siap, nggak ada. Cuma buat gua, carilah pasangan yang benar-benar bisa mendukung kalian untuk mencapai cita kalian. Pun sama aja kalian juga mesti jadi pasangan yang juga mendukung cita pasangan kalian, kayak gitu, saling kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian ketemu sama cowok yang tinggi-tinggi udah nggak boleh itu ya udahlah, lupain aja, tinggalin aja ya. Bahkan hidup itu tuh luas gitu. Tapi sebenarnya Vivi ngambil apa sih S2-nya? Lupa ya. Iya, jadi gue di sini ngambil S2 MA in Global Media and Communication di University of Leicester di Leicester. Terus bukan di London. Ininya fokusnya tentang studi gender gitu ya? Iya, jadi fokus studinya sama disertasinya itu tentang representasi perempuan berkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang dia sih ujung-ujungnya agenda untuk ke RUU PKS sih, nyentuhnya karena gue kan concern lah ya masalah dan gue supporter dan gue concern sama RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual yang nggak kunjung nggak disahkan. Ini diundang sama DPR nggak ya? Suara rakyat ya, sahkan RUU PKS. Ternyata nilai-nilai yang sudah pegang dari dulu justru pas S2 ini jadi terlampiaskan ya ilmu-ilmunya gitu. Iya. Terlampiaskan sih apa sih, jadi kayak bisa diaplikasikan, diaplikasikan dengan belajar. Karena kalau soalnya Vivi pernah nulis di Instagramnya kalau dia itu ingin mengajarkan anak-anaknya nilai bahwa gender itu sesuatu yang dikonstruksi gitu. Maksudnya kayak nanti just harus bisa domestik juga, dong. Bisa nyapu. Sebenarnya sih kalau bahwa laki-laki harus bisa pekerjaan domestik itu sebenarnya dari dulu kayak gitu aturannya. Cuma entah kenapa makin di sini juga makin banyak orang yang counter ideologi bahwa dia mengenderisasi segala hal, bahkan warna, bahkan pekerjaan gitu. Banyak yang kayak gitu, nggak tahu kenapa. Kalau waktu itu gue bilang di Instagram gue mau raising feminist kids gitu maksudnya. Feminis itu bukan berarti lo pro perempuan doang, tapi lo pro hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya lo against feminism tapi lo pro HAM, bener-bener pro hak asasi manusia, sorry to say guys, lo feminis juga. Gitu. Jadi bener-bener untuk bahwa semua tuh setara. Kenapa disebut feminis? Karena memang kebanyakan yang merasakan ketidakadilan itu perempuan. Walaupun ada juga laki-laki yang merasakan ketidakadilan, ada juga, cuma secara studi kasus kebanyakan korbannya perempuan. Itu kenapa kita lebih ke gerakan pro perempuan kayak gitu loh. Padahal sebenarnya bukan pro perempuan tapi pro human rights, bahwa itu hak dasar. Salah satunya adalah tadi itu menghilangkan genderisasi tugas-tugas. Misalnya masak itu tugas perempuan. Iya, harusnya kita society kita harusnya udah sadar lah ya bahwa masak itu tuh bukan tugas perempuan gitu. Nih krempongannya nih. Mau ganti pampers. Kenapa? Iya, pantas aja kita kena mental health. Jadi nggak cerita di blog. Iya, gimana dong? Ini coba ceritain. Maksudnya mental health gimana? Dia manggil A juga. Masa ini ada yang mau bunuh diri. Lu udah ketawa gitu ngomongnya sekarang. Ya karena sekarang udah bebas, karena udah nggak disertasi coy, udah bebas kuliah gitu kan. Cuman parahnya banget tuh pas lagi baru lahir, masih baby blues, itu menjelang deadline disertasi. Maksudnya sering tantrum. Terus laki gue tuh kerjanya lagi sibuk-sibuknya kayak 12 jam per hari gitu loh. Gitulah. Kalau anak ini nangis, dua-duanya nangis, bener-bener nangis saat yang bersamaan, nggak tahu mau ngapain. Terus yaudah gue ikut nangis. Terus di kamar mandi akhirnya gue tinggalin aja berdua. Gitu. Gue tinggalin berdua di ruang tamu. Gue kamar mandi gue nangis sebentar, terus ya udah habis itu gue tenangan, gue baru samperin mereka satu, gue tenangin. Terus akhirnya suami juga resign ya? Iya, akhirnya dia dapat, karena dia udah mau pulang, jadi nggak apa-apa, akhirnya resign aja. Ada job yang part time juga, jadi ambil part time. Jadi gue bisa punya lebih banyak waktu bareng-bareng sekolah kita.
Wah, seru banget sih ini perbincangan sama Vivi. Sebenarnya bisa sampai besok subuh, tapi sayang sekali Vivi juga harus balik ke Leicester. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan turn on the notification button. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Jas. Dadah Jas. Dadah. Astaga naga jaga, soalnya kali jaga. Maaf ya, A. Tadi A. Zat, itu kok tangan gua kok gede banget sih? Apa sih? Ini. Ya terus gimana? Enggak, sama sekali enggak. Sih itu baju baru. Astagfirullah. Oh iya. Guys, baju baru guys. Pengumuman.